Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat afiah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala macam urusan kita, diberikan barakah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas atau mereaksi daripada salah satu video Harry Pras, yang mana Harry Pras saat itu dia sedang mereaksi daripada video Ustadz Nuruddin, yang mana Ustadz Nuruddin ini membawakan salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang mana di dalam karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengkritik ataupun memberikan tanggapan-tanggapan terkait akidah yang saat itu diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, dan pandangan Ibnu Taimiyah ini dikritik keras oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Walaupun dikritik, namun beliau masih santun. Di dalam kitabnya bisa kita cari, yang mana kritikan terhadap Ibnu Taimiyah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan itu pun sudah diinfokan oleh Ustadz Nuruddin terhadap kitab yang dia baca tersebut. Nah, artinya di sini ulama adalah manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena sebab ilmu dan ketakwaannya. Namun tidak mengecualikan dia terhadap sebuah kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga tatkala kesalahan tersebut diketahui oleh orang lain, maka wajar orang lain akan mengkritiknya. Dan kritikan tersebut bukan hanya sekedar orang tuh memberikan cemooh, namun ada kritikan yang membangun pada dasarnya. Artinya bisa memotivasi kita ke arah yang lebih baik lagi kan, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi ketika kita menerima nasihat ataupun kritik dari orang lain, selama itu membangun, ya boleh dikatakan itu membantu kita agar kita menjadi pribadi ataupun manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan sampai sifat fanatik kita menjadikan kita itu buta terhadap segala sesuatu yang orang lain bisa lihat, namun diri kita tidak bisa melihat hal yang objektif. Begitu juga tatkala kita taklid dengan salah seorang ulama yang mungkin selama ini kita ikuti, bisa jadi ulama tersebut ada salah dalam fan ilmu tertentu. Nah, contohnya di sini Ibnu Taimiyah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Namun tidak bagi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang mana beliau adalah seorang ulama besar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah, yang berpendapat bahwasannya wa huwa ma'akum aynama kuntum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahwasannya bersama kalian dan dia berada di mana saja. Dalam artian di sini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tidak membutuhkan tempat, gitu kan. Nah, namun kali ini Harry Pras membawakan salah satu ayat yang fatalnya adalah ayat tersebut dibawakan oleh Harry Pras dalam keadaan salah, gitu kan. Ya, kesalahan orang itu bisa disengaja dalam artian dia mungkin tidak mau belajar, atau dia terburu-buru dalam mereaksi orang sehingga dia pun juga perlu dikoreksi. Ada juga yang memang tidak sengaja, banyak kesalahan-kesalahan manusia itu. Nah, ini salah satu video di mana Harry Pras salah dalam membawakan ayat tatkala membela Ibnu Taimiyah. Bebas, Allah mau ngapain saja bebas. Informasi yang kita dapatkan yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Informasi yang didapatkan bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Nah, ayat ini salah dibacakan oleh Harry Pras. Ayat ini berasal dari Quran surah Thaha ayat 14, yang mana bunyinya adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, ini salah satu ayatnya bisa kita lihat. Thaha, surat Thaha ayat 14 yang bunyinya
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di sini Harry Pras salah dalam membaca ayat yang harusnya ada redaksi la ilaha illa ana. Harry Pras hanya membaca innani anallah fa'budni. Di sini kesalahan daripada Harry Pras dalam membaca daripada ayat. Mungkin kita husnuzon yang bersangkutan belum musyawarah ataupun belum koordinasi terlebih dahulu dengan tim. Nah, kita ulang ya sekali lagi bacaan Harry Pras ya. Yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah memperkenalkan, sungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi gitu ya. Jadi jelas dia itu salah. Ini karena sebab Al-Quran gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang daripada Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, man akhta'a fil Qur'ani falahu ithmun. Barang siapa yang salah dalam membaca daripada Al-Quran, maka baginya adalah dosa. Nah, artinya ini mengajarkan kepada kita hati-hati dalam kita membawakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai referensi kita ya dalam membacanya, menyajikannya, menempatkannya gitu. Jangan dijadikan ayat Al-Quran untuk mendukung kepentingan kita pribadi, melainkan memang Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, petunjuk bagi umat manusia. Nah, kembali lagi ayat ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri, itu adalah ayat yang mengingatkan tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan dirinya kepada Nabiullah Musa alaihissalam di lembah yang bernama Lembah Tua. Nah, di situ Allah memperkenalkan dirinya bahwasannya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan melainkan diriku, maka sembahlah aku, kata Allah saat berbicara kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Nabiullah Musa ataupun para nabi dan rasul sebelum diutusnya atau sebelum adanya Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sholat untuk ibadah kepada Allah. Namun hanya saja sholat para nabi dan rasul sebelum adanya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan tata cara sholat kita pada saat ini, karena memang syariatnya berbeda. Namun tujuannya satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Allah ingin kita semua ini sholat, mau, Allah punya kemauan. Lalu bagaimana kita ini mengatakan ketika Allah kemudian beristiwa di atas aras, tidak beriman kepada itu, kemudian Allah berkuasa di atas aras? Kok bisa merubah-rubah makna yang sehingga penerjemahannya semakin sontoloyo? Jadi gini, dalam ayat-ayat mutasyabbihat itu ada dua metode yang biasa digunakan oleh ulama salaf, para salafus saleh, ya. Yang pertama adalah metode menyerahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada makna-makna mutasyabihat seperti yadullah fauqa aidihim, ya. Di situ yadun itu kan tangan, ya kan? Kita tidak tahu bagaimana redaksi ini, ya kita serahkan itu maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua adalah metode ta'wil, di mana ulama salaf pun, para imam madhab, kata siapa tidak mentawil juga mereka, ya, para pengikut ulama madhab, Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i mentawil, bagaimana menafsirkan, mentawil yadullah itu sebagai kekuasaan Allah, bukan tangannya Allah. Ini adalah kehati-hatian ulama dalam mentakwil ayat untuk menjelaskan kepada umat agar hidup kita menjadi maslahat gitu. Buku yang dibaca oleh Mang Udin itu menjelaskan bahwa akidah Ibnu Taimiyah menurut tafsirnya Udin itu ibarat bangkai dan kotoran, teman-teman. Akidahnya Ibnu Taimiyah, meskipun ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya sampai melahirkan beberapa murid yang luar biasa seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, kata Ibnu Katsir memang betul murid daripada Ibnu Taimiyah, namun jangan lupa bahwasannya tidak selamanya murid ataupun guru itu sama pendapatnya.
Seperti khalayak Imam Syafi'i terhadap Imam Malik, banyak perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut tetap didukung dengan adab ataupun akhlak. Nah, begitu pula dengan Ibnu Katsir, berbeda tata cara pandang fikihnya dengan Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah lebih kepada fikih Imam Hambali, namun Ibnu Katsir lebih condong kepada fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini berbeda dan banyak kritikan Ibnu Katsir terhadap Ibnu Taimiyah gitu, dan juga kritikan Ibnu Taimiyah terhadap tokoh-tokoh tasawuf, begitu pula juga Ibnu Katsir yang mengkritik daripada tokoh-tokoh tasawuf tidak se ekstrim daripada Ibnu Taimiyah tatkala mengkritik ulama-ulama sufi gitu. Tafsiran dari siapa namanya ini Udin, bahwa di dalam tulisan Yusuf An-Nabhani itu bahwa Ibnu Taimiyah ini ibarat kotoran, akidahnya kotoran katanya. Terus apa namanya, layaknya bangkai. Ini kan sangat lancang teman-teman. Itu saja paling video dari Hari Pras, yang mudah-mudahan manfaat sampai kepada yang bersangkutan agar bisa mengkoreksi kembali bacaan ayat Al-Qur'annya. Ya, mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya petunjuk, dan tetap diberikan keistiqomahan dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.